Ada yang tak biasa di Ducati. Dani Pedrosa heran dengan Marc Marquez tertahan saat adiknya bersinar. Situasi ini tidak sesederhana Marc Marquez kalah cepat. Ada dinamika teknis, psikologis, dan struktural di dalam tim yang membuat komentar Dani Pedrosa terasa sangat relevan dan tajam. Dunia MotoGP kembali dibuat bertanya-tanya, bukan karena siapa yang tercepat, melainkan siapa yang tidak. Saat Alex Marquez tampil mengejutkan dengan merebut posisi tercepat bersama tim satelit Gresini dan Fabio Di Giannantonio mengamankan posisi kedua bersama VR46 Racing Team, sorotan justru mengarah pada satu nama besar, Marc Marquez. Pembalap tim pabrikan Ducati itu hanya mampu finish sebagai yang tercepat keempat, hasil yang secara angka terlihat aman, tetapi secara konteks justru memicu tanda tanya besar. Disinilah Dani Pedrosa angkat bicara. Sebagai mantan rival sekaligus pengamat tajam yang kini berperan sebagai test rider KTM, Pedrosa melihat sesuatu yang tidak sinkron. Secara teknis, Ducati tengah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Performa motor Desmosedi GP26 kembali kompetitif di berbagai sektor. Akselerasi, stabilitas pengereman, hingga kecepatan keluar tikungan. Fakta bahwa dua motor satelit mampu menguasai posisi teratas adalah bukti konkret bahwa paket motor mereka bekerja dengan sangat baik. Namun justru di tengah momentum itu, performa Marc Marquez terlihat belum sepenuhnya menyatu. Pedrosa secara implisit mempertanyakan, bagaimana mungkin motor yang sama bisa membawa pembalap satelit ke puncak, sementara pembalap utama masih tertahan. Ini bukan sekedar soal kecepatan satu lap. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian publik. Gaya balap Marc Marquez sangat spesifik. Selama bertahun-tahun bersama Honda, ia membentuk insting balap yang ekstrim, late braking agresif, kontrol sliding yang presisi, dan kemampuan menyelamatkan motor di batas limit. Inilah yang membuat proses adaptasi tidak instan, bahkan untuk pembalap sekaliber Marc Marquez. Keberhasilan Alex Marquez justru mempertegas situasi ini. Sebagai pembalap yang lebih netral secara gaya balap dan tidak membawa kebiasaan ekstrim seperti kakaknya, Alex mampu beradaptasi lebih cepat dengan karakter Ducati. Ia mengalir bersama motor, bukan memaksakan motor mengikuti gaya balapnya. Hasilnya, efisiensi, konsistensi, dan pada akhirnya, kecepatan. Ini bukan berarti Alex lebih cepat secara absolut, tetapi dalam konteks kesesuaian dengan motor, ia sedang berada di titik yang lebih ideal. Selain aspek teknis, ada dimensi lain yang tidak kalah penting, tekanan mental. Marc Marquez datang ke Ducati dengan ekspektasi besar, membawa Ducati kembali dominan sebagai pemain utama dan membuktikan bahwa dirinya masih elit setelah berbagai cedera. Mengalahkan bayang-bayang masa lalu. Namun ketika hasil belum sesuai harapan, tekanan itu bisa berubah menjadi beban. Terlebih ketika pembalap satelit, bahkan adiknya sendiri, justru tampil lebih kompetitif. Pedrosa memahami betul situasi ini. Ia pernah berada di posisi yang sama. Pembalap dengan ekspektasi tinggi, tetapi harus berhadapan dengan realitas lintasan yang tidak selalu sejalan. Pertanyaan terbesar sekarang, apakah ini tanda masalah serius atau justru fase normal dalam proses adaptasi? Jika melihat sejarah, Marc Marquez bukan tipe pembalap yang butuh waktu lama untuk bangkit. Namun Ducati juga bukan motor yang mudah ditaklukkan tanpa kompromi. Ada dua kemungkinan skenario. Marquez mulai menemukan titik temu dengan Ducati. Jika ini terjadi, performanya bisa melonjak drastis. Dan kritik seperti dari Pedrosa akan berubah menjadi motivasi. Ketidaksesuaian gaya terus berlanjut. Jika tidak ada penyesuaian signifikan, Marquez berisiko terus berada di belakang pembalap Ducati lainnya. Sebuah situasi yang jelas tidak ideal bagi tim pabrikan. Komentar Dani Pedrosa bukan kritik keras, melainkan alarm halus. Ia melihat potensi besar Ducati yang mulai bangkit, tetapi juga melihat celah yang belum tertutup, yakni performa pembalap utamanya. Dalam dunia MotoGP, detail kecil bisa menentukan segalanya. Dan saat motor sudah kompetitif, sorotan otomatis berpindah ke pembalap. Kini,
Semua mata tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan menjawab keraguan itu di seri berikutnya? Atau justru fenomena motor cepat, pembalap tertahan akan terus berlanjut? Satu hal yang pasti, balapan ini masih jauh dari selesai. Ducati tak lagi ragu. Setelah melalui awal musim yang penuh tanda tanya, pabrikan asal Bolonya itu kini mengirim satu pesan tegas ke seluruh paddock. Marc Marquez belum habis, dan Jerez bisa menjadi titik ledaknya. MotoGP 2026 memasuki fase krusial saat seri Eropa resmi dimulai di sirkuit Jerez, Spanyol. Lintasan yang syarat sejarah ini bukan sekedar balapan biasa. Ia kerap menjadi panggung pembuktian, tempat di mana momentum musim bisa berbalik drastis. Dan kali ini, semua sorotan mengarah pada satu nama, Marc Marquez. Di tengah keraguan yang sempat mengemuka usai 3 seri pembuka, Ducati justru menunjukkan keyakinan penuh. Mauro Grasili, direktur olahraga Ducati Corse, tampil ke depan meredam spekulasi yang berkembang liar terkait kondisi fisik sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, Grasili menegaskan bahwa proses pemulihan Marc Marquez berjalan sesuai rencana, bahkan lebih baik dari yang diperkirakan banyak pihak. Cedera yang sempat menghambat performanya di awal musim memang bukan perkara ringan. Marquez harus melewatkan momen penting dalam persiapan, yang pada akhirnya berdampak pada adaptasinya terhadap Desmosedici GP26. Namun kini, menurut Ducati, fase sulit itu telah terlewati. Yang menarik, pernyataan Grasili bukan sekedar optimisme kosong. Ia secara eksplisit menyebut bahwa Marc Marquez mendekati kondisi fisik 100%, sebuah indikator krusial bagi pembalap dengan gaya agresif seperti dirinya. Dan disinilah Jerez menjadi sangat relevan. Sirkuit ini dikenal teknis, mengalir, dan menuntut keseimbangan sempurna antara fisik pembalap dan karakter motor. Tidak ada tempat untuk kompromi. Jika Marc Marquez benar-benar sudah pulih sepenuhnya, maka Jerez adalah panggung ideal untuk membuktikannya. Namun, tantangan Marc Marquez tak berhenti pada faktor fisik. Adaptasi dengan Desmosedici GP26 masih menjadi pekerjaan rumah besar. Motor generasi terbaru Ducati ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan motor yang pernah ia kendarai sebelumnya. Dibutuhkan waktu, kepekaan, dan kepercayaan diri tinggi untuk bisa mengekstrak performa maksimal. Di 3 seri awal musim, tanda-tanda positif memang mulai terlihat, tetapi belum cukup untuk membawa Marc Marquez kembali ke podium. Beberapa insiden di sesi latihan dan balapan juga memperlihatkan bahwa ia masih berada dalam fase pencarian batas. Situasi ini semakin kompleks dengan dinamika persaingan musim 2026 yang jauh lebih ketat. Regulasi konsesi memberikan keuntungan signifikan bagi pabrikan rival, dan Aprilia menjadi contoh paling nyata. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dengan 3 kemenangan beruntun, mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin klasemen sementara. Dominasi Aprilia ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga konsistensi. 2 hal yang masih belum sepenuhnya dimiliki Marc Marquez musim ini. Saat ini, Marc Marquez tertahan di posisi kelima klasemen. Jarak poin memang belum mustahil dikejar, tetapi ia membutuhkan hasil besar dan segera. Disinilah tekanan berubah menjadi peluang. Jerez bukan sekedar balapan keempat musim ini. Ia adalah ujian arah. Apakah Marc Marquez benar-benar siap kembali ke level tertinggi, atau justru masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyatu dengan Ducati? Dari sudut pandang Ducati, jawabannya sudah jelas. Mereka percaya pada kebangkitan itu. Keyakinan ini juga tidak lepas dari data internal tim, mulai dari peningkatan performa fisik, progres adaptasi teknis, hingga feedback Marc Marquez yang semakin positif terhadap motor. Namun, pada akhirnya, MotoGP bukan dimenangkan oleh prediksi. Semua akan ditentukan di lintasan. Ketika lampu start padam di Jerez, tidak ada lagi ruang untuk spekulasi. Hanya ada kecepatan, keberanian, dan konsistensi. Dan jika semua elemen itu benar-benar sudah kembali dalam diri Marc Marquez, maka bukan tidak mungkin akhir pekan ini akan menjadi awal dari cerita besar, kebangkitan sang baby alien. Satu hal yang pasti, jika Marquez benar-benar meledak di Jerez, maka peta persaingan MotoGP 2026 akan berubah total. Dominasi tak selalu melahirkan rasa aman. Justru sebaliknya, ia bisa memicu kewaspadaan tingkat tinggi. Itulah yang kini terjadi di kubu Aprilia.
Saat banyak pihak mulai menganggap persaingan musim ini condong ke satu arah, Marco Bezzecchi justru memilih mengerem euforia dan menatap ancaman yang belum sepenuhnya bangkit, Marc Marquez. 3 seri awal MotoGP 2026 telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang peta kekuatan sementara. Aprilia tampil nyaris tanpa celah, dengan performa konsisten dan efisiensi teknis yang membuat para rival kesulitan mengejar. RSGP 26 terlihat bukan hanya cepat, tetapi juga stabil di berbagai kondisi lintasan. Kombinasi yang selama ini menjadi kelemahan sebagian besar pabrikan. Namun di tengah dominasi tersebut, Bezzecchi menolak terjebak dalam narasi superioritas. Pembalap asal Italia itu justru menyoroti satu nama yang menurutnya belum menunjukkan potensi sesungguhnya, Marc Marquez. Marc bukan tipe pembalap yang bisa Anda hitung keluar hanya karena beberapa hasil buruk, ujar Bezzecchi dalam pernyataan yang mencerminkan kewaspadaan tinggi. Saat dia menemukan feelingnya, segalanya bisa berubah sangat cepat. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Marc Marquez yang kini membela Ducati dan mengendarai Desmosedici GP26 memang mengalami awal musim yang jauh dari ekspektasi. Adaptasi dengan motor baru, ditambah sisa dampak cedera masa lalu membuat performanya belum stabil. Bahkan dalam beberapa sesi, ia terlihat kesulitan menemukan ritme yang konsisten, terutama saat memasuki fase pengereman agresif, area yang selama ini menjadi ciri khasnya. Meski begitu, sejarah panjang Marc Marquez di MotoGP membuat banyak pembalap enggan meremehkannya. Dengan 8 gelar juara dunia di kelas utama, insting balapnya kerap menjadi pembeda dalam situasi krusial. Hal inilah yang membuat Bezzecchi tetap menaruh respek tinggi. Di sisi lain, Aprilia memang sedang berada di puncak performa. Kombinasi antara pengembangan aerodinamika, keseimbangan sasis dan peningkatan tenaga mesin menjadikan motor mereka salah satu paket paling komplit musim ini. Bezzecchi pun mampu memaksimalkan potensi tersebut dengan gaya balap yang agresif namun terukur. Konsistensi podium dalam 3 seri awal menjadi bukti konkret bahwa ia bukan sekedar penantang, melainkan kandidat kuat juara dunia. Namun, alih-alih berbicara soal gelar, Bezzecchi lebih fokus pada ancaman jangka pendek, dan itu datang dari Marc Marquez. Menuju seri keempat di Jerez, dinamika ini menjadi semakin menarik. Sirkuit yang dikenal teknis dengan banyak tikungan medium speed tersebut kerap menjadi arena pembuktian bagi pembalap dengan kemampuan adaptasi tinggi. Dan jika ada satu nama yang dikenal mampu hidup kembali di lintasan teknis, itu adalah Marc Marquez. Bagi Ducati, Jerez bisa menjadi titik balik. Jika Marquez mampu menemukan setelan yang tepat dan mulai menyatu dengan karakter Desmosedici GP26, maka dominasi Aprilia bisa mulai tergerus. Sebaliknya, jika Aprilia kembali tampil solid, maka mereka akan semakin mengukuhkan status sebagai kekuatan utama musim ini. Situasi ini menciptakan tensi kompetisi yang unik. Satu kubu berada di puncak performa namun tetap waspada, sementara kubu lain masih mencari bentuk terbaiknya namun menyimpan potensi ledakan besar. Bezzecchi memahami betul bahwa kejuaraan tidak dimenangkan dalam 3 atau 4 balapan awal. Ia memilih pendekatan realistis, mengumpulkan poin sebanyak mungkin sambil terus mengasah performa. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kesiapan menghadapi skenario terburuk, kebangkitan Marc Marquez. Dia selalu punya cara untuk kembali. Kami harus siap, tambahnya singkat namun tegas. Dengan latar belakang tersebut, MotoGP Jerez bukan sekedar seri keempat. Ia berpotensi menjadi titik balik narasi musim ini. Apakah dominasi Aprilia akan berlanjut tanpa gangguan, atau justru disinilah awal dari kebangkitan Marc Marquez dimulai? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dihantam realita baru, Ducati goyah, Marc Marquez belum pulih, dan Aprilia menggila di awal musim 2026. Musim 2026 baru saja dimulai, tetapi satu fakta sudah menampar keras pedok MotoGP. Dominasi Ducati yang selama ini terasa tak tergoyahkan, kini benar-benar runtuh. Lebih mengejutkan lagi, kekuatan itu tidak runtuh perlahan, melainkan dihancurkan secara brutal oleh kebangkitan Aprilia yang tampil nyaris sempurna dalam 3 seri pembuka. Dan di tengah kekacauan ini, satu nama besar menjadi sorotan, Marc Marquez. 3 kemenangan beruntun yang diraih Marco Bezzecchi bukan sekedar statistik, ini adalah deklarasi kekuatan baru.
Bahkan lebih mencengangkan, 2 di antaranya diamankan lewat dominasi 1-2 bersama Jorge Martin. Sesuatu yang nyaris mustahil dibayangkan saat Ducati masih menguasai segalanya dalam beberapa musim terakhir. Aprilia bukan hanya meningkat, mereka melompat jauh. Davide Tardozzi secara terbuka mengakui hal ini. Menurutnya, peningkatan performa motor Noale mencapai 0,7 hingga 0,8 detik dibandingkan musim lalu. Angka yang dalam dunia MotoGP adalah lompatan masif. Mereka membuat peningkatan yang mengesankan. Ini bukan kebetulan, tegas Davide Tardozzi. Namun masalah Ducati bukan hanya soal kecepatan lawan. Ini tentang krisis internal yang mulai terkuak satu persatu. Salah satu titik lemah paling jelas adalah degradasi ban belakang yang berlebihan. Masalah yang dikeluhkan langsung oleh Pecco Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya. Ban cepat habis, grip hilang, dan pada titik tertentu, motor menjadi tak bisa dikendalikan untuk bertarung di lap-lap akhir. Ini bukan karakter Ducati yang dikenal beberapa tahun terakhir. Ada titik di mana mereka tidak lagi bisa bertarung. Itu tanda teknis yang jelas, ungkap Tardozzi. Masalah ini memperlihatkan satu hal, Ducati tidak lagi memiliki margin superioritas yang dulu membuat mereka nyaman di depan. Di atas semua itu, sorotan terbesar tetap mengarah pada Marc Marquez. Secara performa murni, kilatan kecepatannya masih terlihat. Dalam beberapa lap di kota, ia mampu memangkas jarak hingga 0,8 detik, indikasi bahwa di Old Mark belum sepenuhnya hilang. Namun ada satu faktor yang terus menghantui, efek dari kecelakaan di sirkuit Mandalika musim lalu. Tardozzi tidak berbicara gamblang, tapi pesannya jelas. Apa yang terjadi di Indonesia masih memiliki konsekuensi. Kondisinya belum benar. Bahkan di pedok, Marc Marquez terus menggerakkan bahunya sebelum naik ke motor. Sebuah detail kecil yang mengungkap bahwa pertarungan terbesarnya mungkin bukan di lintasan, melainkan dengan tubuhnya sendiri. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah fakta bahwa Ducati sebenarnya masih memiliki potensi besar. Tardozzi menegaskan bahwa hasil saat ini tidak mencerminkan kekuatan asli tim. Ada momen-momen di mana mereka seharusnya bisa meraih podium, seperti di Thailand, namun digagalkan oleh faktor teknis seperti ban. Masalahnya MotoGP bukan tentang seharusnya, ini tentang eksekusi. Dan saat ini, Aprilia mengeksekusi segalanya dengan sempurna. Dengan 19 balapan tersisa, secara matematis Ducati masih sangat punya peluang. Namun momentum adalah segalanya di MotoGP. Dan saat ini momentum sepenuhnya berada di tangan Aprilia. Di sisi lain, sosok seperti Luigi Dall'Igna tentu tidak akan tinggal diam. Perubahan besar dipastikan sedang disiapkan, dengan target awal untuk bangkit di seri Jerez. Kami mengharapkan sesuatu dari para insinyur, kata Tardozzi dengan nada penuh tekanan. Apa yang kita lihat di awal musim 2026 mungkin bukan sekedar fluktuasi performa biasa. Ini bisa jadi adalah awal dari pergeseran kekuatan besar di MotoGP. Aprilia kini bukan lagi underdog, mereka adalah ancaman nyata. Ducati tidak lagi dominan, mereka sedang bertahan. Dan Marc Marquez, ia masih cepat, tapi belum sepenuhnya bebas. Dominasi itu nyata, dan kali ini bukan milik Ducati. Aprilia Racing datang ke Circuit of the Americas bukan sekedar untuk bersaing, melainkan untuk menguasai. Sementara di sisi lain, Ducati Lenovo Team justru pulang dengan banyak tanda tanya besar. Akhir pekan MotoGP Kota 2026 berubah menjadi panggung demonstrasi kekuatan RSGP 26. Sejak sprint race hingga balapan utama, Aprilia tampil nyaris tanpa celah, memperlihatkan paket motor yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga superior dalam berbagai kondisi. Segalanya dimulai dari sprint race. Jorge Martin, yang memulai balapan dari posisi ke-7, tampil agresif namun presisi. Dalam waktu singkat, ia mampu menembus barisan depan dan mengambil alih kendali balapan. Kemenangan tersebut bukan hanya soal eksekusi strategi, melainkan bukti bahwa RSGP 26 memiliki kombinasi akselerasi, stabilitas, dan manajemen ban yang jauh di atas rata-rata kompetitor. Motor ini memberi saya kepercayaan diri penuh untuk menyerang, menjadi gambaran yang tepat atas performa Martin sepanjang sprint race, tajam, terukur, dan efektif.
Namun jika sprint race sudah terasa dominan, balapan utama justru menjadi level berikutnya. Marco Bezzecchi tampil sebagai protagonis utama. Meski harus memulai balapan dari posisi keempat akibat